اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, insya Allah. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani ini, sebaiknya pelajari kaidah-kaidah pembelajaran yang akan disampaikan pada bagian akhir video ini. Saksikan juga bagaimana gambaran praktik belajar mengajar di dalam kelas. Video kali ini akan membahas mengenai sifat dan makhraj huruf dal dan akan mempraktikkan membaca huruf dal dengan 3 harokat dasar pada halaman 7 jilid 1 metode Ad-Jani. Huruf dal nanti akan diberikan 3 harokat dasar dan ketiga harokat dasar ini harus diucapkan secara sempurna, yaitu fathah a, kasrah i, tidak e tetapi i, kemudian dhammah u dengan membulatkan bibir u. Perhatikan a, i, u. Huruf a tidak dibaca a tetapi a, i, u. Demikian. Makhraj dan sifat huruf dal. Huruf dal, perhatikan pada gambar, dikeluarkan dari pertemuan atas ujung lidah dengan pangkal gusi gigi seri atas. Gusi dengan menempel sedikit pada belakang gigi seri atas. Jadi ini atas ujung lidah atau torful lisan ditempelkan pada pangkal gusi gigi seri atas. Huruf dal ini makhrajnya sama dengan huruf ta dan huruf to. Silakan perhatikan gambar. Jadi silakan Anda lihat kembali video mengenai huruf ta. Itu titik makhrajnya sama. Ta dengan dal, yaitu atas ujung lidah atau torful lisan menempel dengan pangkal gusi gigi seri atas. Menempel pada gusinya dan menempel juga pada belakang gigi seri atasnya. Silahkan dirasakan. Ta, da. Ta, da. Itu posisi ujung lidahnya harus sama. Karena antara ta dengan dal memiliki makhraj yang sama. Sifat huruf dal. Yang pertama adalah al-jahru. Berarti saat berharokat dibaca terang, jelas, dibunyikan menekan pada titik makhraj dengan tidak mendorong udara. Da, di, du. Da, di, du. Jangan sampai dibaca dengan sedikit mendorong udara seperti huruf ta. Contoh, da, di, du. Itu ada dorongan udara. Da, di, du. Ada dorongan udara. Tetapi harus kering. Da, di, du. Tidak ada dorongan udara. Karena bukan ta, ti, tu. Tetapi da, di, du. Yang dibenturkan biasanya memiliki sifat al-jahru dan yang keduanya adalah asyiddah. Ketika huruf memiliki sifat al-jahr dan asyiddah, maka ini cara membunyikannya dengan cara menekan atau membenturkan pada titik makhraj. Asyiddah berarti kuat, tertahan. Sehingga saat sukun, huruf dal dibaca tertahan. Sebagaimana contoh, ad, langsung berhenti. Ad, tertahan. Saat tasydid juga dibaca tertahan atau seperti berhenti sejenak. Ad-da, contoh. Ad-da. Ad-da. Kemudian selain memiliki sifat asyiddah, huruf dal juga memiliki sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu al-qalqalah, yang berarti saat sukun dibaca memantul setelah syiddah atau setelah tertahan. Contoh, ad, ad.
Jadi setelah tertahan, kemudian pantulannya d, ad, ad. Demikian. Ketika di tengah kalimat antara bunyi qalqalah dengan huruf yang ada di depannya juga tidak boleh dijeda. Contoh yang dijeda adalah yadkhuluna. Yadkhuluna, antara bunyi d dengan khu itu ada jeda. Harusnya dibaca tetap menyambung sebagaimana huruf yang lainnya. Yadkhuluna, yadkhuluna, yadkhuluna. Jadi tidak dijeda. Oleh karena itu, ketika sukunnya atau qalqalahnya di tengah kalimat, maka bunyi qalqalahnya tidak besar atau tidak sangat kuat, atau qalqalah sughra. Yadkhuluna. Namun ketika di akhir kalimat, maka qalqalahnya atau pantulannya adalah besar atau kubro. Contoh, ad, ad, ad. Tapi kalau di tengah yadkhu, yadkhu, tidak dijeda, yadkhu, tetapi yadkhuluna. Demikian. Sifat selanjutnya adalah al-istifal, berarti rileks, pangkal lidahnya tidak dibaca bo tetapi da. Kemudian al-infitah, posisi lidah dengan langit-langit atas terbuka. Selanjutnya adalah sifatnya adalah al-ismat, karena ada tahanan atau tidak lancar sesaat ketika membunyikan huruf. Jadi menekan dulu pada titik makhraj, tekan baru bunyi da. Atau jika dilambatkan terdengar bunyi d, menekan da, da, tidak da, tidak begitu. Tidak ma, ba. Itu huruf-huruf yang idlaq. Kalau ini ismat berarti ada tekanan. Da, di, du. Demikian. Kesalahan yang biasa terjadi ketika mengucapkan huruf dal yang pertama adalah posisi makhraj tidak pas dan biasanya disamakan dengan huruf D bahasa Indonesia. Biasanya huruf D itu ujung lidah lebih ke atas. Dia tidak menekan atau tidak menempel pada belakang gigi seri atas. Sementara huruf dal sama dengan huruf ta, yaitu pada pangkal gusi gigi seri atas. Sehingga ada yang menempel pada belakang gigi seri atas. Silahkan Anda rasakan posisi ujung lidah Anda ketika mengucapkan dada, dinding, dada, dinding. Itu biasanya posisi ujung lidah tidak menempel pada belakang gigi seri atas. Sementara huruf dal itu sama dengan huruf ta. Karena kalau huruf ta-nya sama dengan huruf D bahasa Indonesia, maka akan berbunyi ta. Ta itu di posisi atas, ta. Tetapi ta di posisi bawah. Sehingga dal juga di posisi bawah, tidak di posisi atas. Silakan perhatikan gambar berikut. Ini biasanya posisi D dan ini posisi dal. Data, data, data. Silakan rasakan ujung lidahnya harus di posisi yang sama. Data, ta, da, ta, da. Ujung lidahnya jangan berubah. Ta, da, ta, da. Karena kedua huruf ini memiliki titik makhraj yang sama. Perhatikan gambar berikut. Jadi huruf ta, dal, po itu memiliki makhraj atau tempat keluar yang sama, tidak berubah. Kemudian kesalahan yang biasa terjadi adalah dibaca dengan sedikit mendorong udara seperti huruf ta, yaitu da, ta, da, da. Ada dorongan da sehingga terpleset pada titik makhraj. Da. Sementara huruf dal itu memiliki sifat al-jahar dan asyiddah, sehingga cara mengeluarkan hurufnya adalah kering, tidak ada dorongan atau dibenturkan pada titik makhraj, tidak ada gesekan, tetapi menekan dengan kuat pada titik makhraj. Da, da, tidak digesek, da, begitu. Kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah ketika sukun tidak disertai dengan pantulan atau tidak disertai dengan qalqalah. Contohnya
ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Biasanya tidak memantul. Ahad. Allahus samad. Harusnya qul huwallahu ahad. Harusnya dibaca ahad. Ahad. Tetapi dibaca ahad. Ahad. Tidak ada pantulan. Itu kesalahan yang biasa terjadi. Selanjutnya marilah kita mempraktikkan membaca huruf dal dengan 3 harokat dasar yaitu fathah, kasroh, dan dhammah pada halaman 7 jilid 1. Da, di, du. Da, da. Di, du, du. Da, di, du. Kha, khi, khu. Ha, hi, hu. Da, di, du. Da, di, du. Ja, ji, ju. Sa, si, su. Da, di, du. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Pada bagian bawah dibaca dengan cara dal, kha, ha, jim, sa, ta, ba, alif, ba, dal, ta, dal. Untuk memastikan apakah murid sudah menguasai halaman ini dengan baik, bisa dilakukan dengan cara membaca secara mundur atau membaca secara acak. Sebagaimana contoh, tu, ti, ta, bu, bi, ba, du, di, da, su, si, sa, ju, ji, ja, du, di, da. Atau secara acak, ju, su, tu, bi, da, ja, ji, si, bi, ti, di, da, hi, hu, da, su. Demikian. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama, diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dibaca ba fathah ba, ba kasrah bi, ba lummah bu, tetapi langsung ba, bi, bu. Selanjutnya tidak memanjangkan bacaan seperti ba, bi, bu, karena ba tidak sama dengan ba, bi tidak sama dengan bi, bu tidak sama dengan bu. Tidak dipanjangkan seluruhnya maupun dipanjangkan salah satunya. Contoh, ba, bi, bu. Atau ba, bi, bu. Jadi harus konsisten satu harokat. Ba, bi, bu. Selanjutnya tidak menambahkan akhiran hamzah pada setiap bacaan. Contoh, ba, bi, bu. Tetapi dibaca ba, bi, bu. Tidak ba, bi, bu. Demikian. Selanjutnya perhatikan kesempurnaan setiap harokat. Dhammah dibaca dengan membulatkan bibir, u. Kasrah dibaca dengan menarik rahang ke bawah, i. Fathah dibaca dengan terbuka sedikit dari posisi kasrah, yaitu perhatikan u, i,
a, u, i, a, u, i, a. Fathah tidak dibaca a, tetapi a. Kasrah tidak dibaca e atau tetapi i. Dan dhammah dibaca u dengan membulatkan bibir. U. Tidak dibaca tapi u. Perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat pada bagian bawah halaman dengan benar. Contoh, alif, ba, ta, tha, jim, ha. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1, bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara per kelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu, kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat, setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju. Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzala al-furqana